Dari tadi aku udah siap lah. Suaraku kedengaran? Suaraku kedengaran enggak? Udah, mulai. Yo. Let's go. Kedengaran kan? Yoi. Oke. Udah? Yo. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Jana, NIM 19086031. Pada mata kuliah strategi pembelajaran PJOK, saya akan menjelaskan mengenai ujian tengah semester, yaitu mempresentasikan 2 materi, yakni kompetensi yang harus dimiliki pada guru dan understanding by design kerangka kurikulum Merdeka Belajar. Next. Yang pertama ada kompetensi guru. Next. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8, kompetensi yang harus dimiliki pada guru ada 4, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang pertama ialah kompetensi kepribadian. Next. Di dalam kompetensi kepribadian ialah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif, dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Maksudnya di sini ialah guru merupakan seorang contoh yang ada pada lingkungan sekolah, maka dari itu kepribadian yang harus dimiliki guru ialah kepribadian yang baik, sehingga murid-murid dapat mencontoh kepribadian yang guru tersebut. Oke. Kompetensi kepribadian meliputi antara lain ialah kompetensi stabil dan mantap. Maksudnya di sini seorang guru harus menerapkan norma-norma yang berlaku di lingkungan tersebut. Yang kedua, kepribadian yang dewasa. Maksudnya di sini ialah seorang guru dituntut untuk mandiri dan memiliki etos kerja yang tinggi sebagai guru. Yang ketiga, kepribadian yang arif. Yang keempat, kepribadian yang berwibawa. Dan yang terakhir ialah memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan bagi muridnya. Next. Yang kedua, kompetensi pedagogik. Next. Maksud dari kompetensi pedagogik ialah kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Maksudnya di sini ialah seorang guru harus mampu memahami karakteristik pada peserta didik sehingga nantinya pada kurikulum Merdeka Belajar seorang guru dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta, dan pada tahap akhir nantinya ialah adalah evaluasi hasil belajar peserta didik sehingga peserta didik dapat mengaktualisasikan potensi yang mereka miliki, dapat memahami apa saja potensi yang mereka miliki pada diri mereka sendiri. Oke, next. Di dalam kompetensi pedagogik meliputi antara lain dapat memahami peserta didik lebih mendalam. Yang kedua, melakukan rancangan pembelajaran. Nah, di dalam kompetensi pedagogik kan kita memahami karakteristik dari seorang murid. Nah, di dalam kompetensi pedagogik juga kita harus setelah kita memahami karakteristik tersebut, memahami karakteristik peserta didik, kita dapat melakukan rancangan pembelajaran. Setelah kita melakukan rancangan pembelajaran, kita dapat melaksanakan pembelajaran kepada peserta didik. Nah, yang terakhir kita
dapat mengevaluasi hasil dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya, kompetensi sosial. Next. Kompetensi sosial merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga pendidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Next. Kompetensi sosial meliputi memiliki sikap inklusif, bertindak objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap agama, jenis kelamin, kondisi fisik, dan latar belakang keluarga, serta status sosial. Guru harus dapat berkomunikasi secara santun, empatik, dan efektif terhadap sesama guru, tenaga pendidikan, orang tua, serta masyarakat di lingkungan sekitar. Guru dapat melakukan adaptasi di tempat bertugas di berbagai wilayah di Indonesia yang beragam kebudayaannya. Serta guru mampu melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan, karena di setiap murid pasti memiliki latar belakang yang lainnya. Sebagai contoh, ada murid yang berkebutuhan khusus. Nah, di sini guru dituntut untuk bisa beradaptasi terhadap murid tersebut. Next. Yang keempat, ada kompetensi profesional. Next. Maksud dari kompetensi profesional ialah seorang guru dituntut untuk dapat menguasai materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum mata pelajaran dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Maksudnya, seorang guru harus dituntut dapat menguasai materi yang akan diajarkannya secara luas dan mendalam, sehingga penguasaan tersebut seorang murid dapat memahami pembelajaran yang akan diajarkan oleh guru tersebut. Next. Di dalam kompetensi profesional meliputi antara lain, yang pertama, penguasaan terhadap materi, yang kedua, penguasaan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Yang ketiga, melakukan pengembangan materi pembelajaran yang dikuasai dengan kreatif. Nah, di sini seorang guru dituntut untuk kreatif sehingga mata pelajaran yang akan diajarkan guru kepada muridnya tidak membuat murid tersebut bosan. Yang keempat adalah melakukan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif. Next. Materi selanjutnya ialah Understanding by Design, kerangka kurikulum Merdeka Belajar. Next. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kerangka kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kerangka kurikulum Merdeka Belajar ialah fasilitator dalam proses mencapai tujuan pendidikan. Nah, untuk itu semua, seorang pendidik atau tenaga pendidik harus memiliki kemampuan dalam merancang pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh peserta didiknya. Di dalam kurikulum Merdeka Belajar, interaksi antara pendidik dan peserta didik. Di dalam kurikulum Merdeka Belajar, interaksi antara peserta didik dan pendidik berubah, karena di sini peserta didik lebih dituntut untuk inisiatif dan mampu Di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, peserta didik dituntut lebih kreatif, dituntut lebih inisiatif, lebih aktif di dalam pembelajarannya, sehingga nantinya di dalam pembelajaran akan bisa diberikan umpan balik baik kepada diri sendiri, kepada peserta didik lainnya, bahkan kepada guru tersebut. Next.
Materi yang selanjutnya ialah understanding by design. Maksud di sini understanding by design merupakan sebuah kerangka kerja dengan fokus pada proses perencanaan dan struktur yang memandu pengembangan kurikulum, asesmen, dan instruksi pembelajaran. Next. Nah, materi terakhir, understanding by design kerangka kurikulum Merdeka Belajar. Di dalam kurikulum Merdeka Belajar, lebih memfokuskan proses belajarnya kepada siswa. Peserta didik menjadi pusat dari seluruh proses pembelajaran dan proses akhir yang akan diharapkan pada siswa. Mendesain pemahaman siswa agar dapat maksimal. Artinya ialah siswa terlibat secara penuh di dalam proses pembelajaran. Dalam arti sesungguhnya siswa dapat memahami pokok-pokok yang dipelajari dan akhirnya dapat menguasai ilmu pengetahuan tersebut, ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh guru di dalam kelas. Sehingga pembelajaran harus didesain sedemikian rupa. Nah, untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka diterapkan suatu strategi yang dikenal dengan sebutan understanding by design. Dalam seluruh proses belajar pada setiap subjek yang diajarkan, hal ini dilakukan berdasarkan kesadaran bahwa tujuan dari proses belajar adalah mencapai pemahaman atau understanding. Nah, siswa memahami atau tepatnya lebih menguasai yang akan dipelajarinya. Baik, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ismi. Sama-sama. Aduh. Yaudah aku Udah, matiin ya, Jo. biar aku simpen. Soalnya ini juga waktunya udah mau habis. Nanti biar aku itu aja, record sendiri aja. Oke. Tinggal 4 menit soalnya. Oke. Dah. Videonya gimana? Videonya nanti aku kirim di WA. Kirimnya ke nomor ini aja. Ke nomor adekku. Di PP aja aku ya. Yang mana? Oke. Oke. Dah, thank you. Dah. Salam. Assalamualaikum.